Sehingganya di malam hari ini, di masjid yang penuh kemuliaan ini, kita berkumpul membaca maulid Nabi, bercerita tentang kelahiran Nabi, memuji, berselawat kepada Nabi. Maka kita yakini ini perkumpulan, ini majelis, kita semua berhak atas ampunan karena sebab kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah, maksiat pelanggaran kita diampuni oleh Allah. Begitu pula terkhusus karena sebab perkumpulan, karena sebab Nabi, mudah-mudahan kedua orang tua kita dosa mereka diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan seperti ini, dengan berkat majelis seperti ini, yang mana kata Sayyidil Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habasyi, pengarang Maulid Simtud Durar, masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Tidak ada perkumpulan seperti perkumpulannya maulid. Orang-orang berkumpul karena sebab membaca maulid, bercerita tentang maulid Nabi, maka tidak ada perkumpulan yang bisa menghilangkan segala kesumpekan, segala kesusahan, melainkan seperti perkumpulan maulid seperti ini. Bahkan wahai para orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang bergelimang dosa, orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan dosa, di perkumpulan saat inilah saat kita untuk bertaubat kepada Allah. Kita punya hajat, kita punya keinginan yang tidak dikabulkan, maka saat inilah kita minta kepada Allah, insyaallah dalam keterkabulan. Maka yakinilah perkumpulan maulid seperti ini, insyaallah doa kita, kesalahan kita dalam ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yakinilah, terlebih lagi malam hari ini adalah malam 12 Rabiul Awal, di mana Nabi kita, junjungan kita, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah, tersampaikan. Kita minta kepada Allah, salawat dan salam kita tersampaikan, tercurahkan kepada baginda Rasulullah. Dengan seringnya kita berselawat dan salam, lisan bibir kita sering berselawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat sekalian. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ma'asyiral ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit berbicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita yakini berbicara tentang Nabi ini adalah sebab daripada segala kemuliaan, adalah sebab dari segala rahmat, adalah sebab dari segala kebaikan. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbicara tentang beliau, bercerita tentang beliau, kita menyampaikan atau membaca daripada sejarah daripada beliau, maka kita yakini tidak ada yang lebih baik daripada menceritakan tentang beliau, bercerita tentang sejarah beliau, bercerita tentang akhlak beliau, adab beliau. Maka itulah yang paling baik untuk diceritakan. Sepaling afdal, sepaling mulia, sepaling utama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sering mendengar ketika pembacaan manakib atau ketika kita hadir di acara haul, kita mendengar inda dzikra auliya Allah tanzilur rahmah. Ketika dibacakan manakib wali Allah, maka di situ diturunkan rahmat. Atau yang dikatakan oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani,
Inda dzikras salihin tatanazalur rahmah. Ketika dibacakan cerita orang-orang saleh, maka di situ akan diturunkan, diliputi dengan rahmat. Bagaimana kalau yang dibacakan adalah pemimpin daripada segala nabi, pemimpin daripada segala rasul? Dialah segala sebab kemuliaan yang didapatkan para wali Allah. Dialah sebab kemuliaan daripada para orang soleh. Makanya dikatakan oleh Sayyidina Imam Junaid al-Baghdadi, at-turuq ilallah ka'ampasil mahluk, kullu turukin masdudah illa alaqtipai asarir rasuli. Setiap jalan menuju Allah itu banyak, seperti banyaknya napas makhluk, hembusan napas makhluk. Namun semua jalan itu tertutup, tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan sampai kepada ridha Allah, kecuali satu jalan yang berdasarkan, yang berasas, yang berasal daripada baginda Rasulullah. Jadi dapat kita pahami, pian sebutkan saja nama wali siapapun, dari ujung timur sampai barat, dari yang lokal sampai internasional, mereka semua jadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan karena sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadi wali tersebut dikarenakan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi, yang melalui Nabi, dan apa yang dikerjakan oleh Nabi daripada sunnah mereka ikuti, sehingganya mereka sampai kepada derajat Allah mencintai mereka. Di dalam hadis qudsi seperti itu disebutkan. Maka setiap orang yang ingin mencapai kemuliaan tersebut, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kuncinya. Kalau saya bercerita tentang manakib wali Allah menyebabkan turun rahmat Allah, bagaimana kalau penyebab kewalian tersebut, sumber daripada kewalian tersebut yang kita ceritakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka pantas Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi mengatakan, tidak ada perkumpulan melainkan perkumpulan maulid yang begitu baik dalam menghilangkan kesumpekan, menghilangkan kesusahan, mengabulkan segala keinginan, bahkan mengampuni segala kesalahan, melainkan perkumpulan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzikrul anbiya minal ibadah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Mu'az bin Jabal, Nabi mengatakan, mengingat para anbiya itu bagian daripada ibadah. Bagaimana kalau yang kita ingat, yang kita ceritakan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bulan Maulid, bulan yang mana Allah jadikan ia mulia bulan tersebut dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan ini hendaklah kita untuk bisa menambah pemahaman kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seperti itu? Karena dimanapun acara maulid, harapan besar kita di situ diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diperayakan, yang diperingati kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang diceritakan pun seharusnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya ini sesuatu yang tidak pantas. Misalkan perayaannya peringatan Nabi, mengenang kelahiran Nabi, yang diceritakan selain Nabi. Ini gara-garanya ya pian jua biasanya lah. Tolong panitia kalau mencari penceramah itu nang rami. Nang rami. Ada rajin nang kayak inilah. Tolong panitia mencari penceramah itu nang rami. Ukuran rami itu kayak apa? Ukurannya rami itu nang kayak apa? Apakah mulai awal sampai akhir pian kelakakan tertawa, mau itu di dalam masjid? Atau rami itu pian senang dari awal sampai akhir orang bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Artinya kalau pian memilih nang awal rami bakisah kesana kemari, apalagi nang dikisahkan lain Nabi, misalkanlah
tukang jual itik dikisahkan, Roma dikisahkan lah. Raminya nang kayak apa? Kalau rami seperti itu berarti sama aja pian memadahkan orang nang berkisah dari awal sampai akhir, Nabi aja nang dikisahkan kada rami. Berarti pian kada ketujuh lawan kisah Nabi. Hati-hati lah. Kisahnya nang itu tarus jo dibuli kijar bujur. Karena pian juga kada mengamalakan. Coba pian amalakan lah, rami akhirnya. Billahi karir dzikra wasfi Muhammadin kaima tuziha anil kulubir rana. Demi Allah, ulang-ulangi cerita tentang Nabi itu, ulangi. Bercerita tentang sifat Nabi, ulangi. Ulang-ulangi, kenapa? Karena kalau pian sering mengulangi sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sering, sampai timbul kerinduan pian lawan Nabi. Nabi rindu, pian rindu. Kalau orang sudah cinta, mudah mengikuti. Makanya kita ulang-ulangi supaya apa? Supaya pian mengikuti anjuran Nabi, supaya kita mengikuti akhlak Nabi, adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nangka itu? Karena Allah sudah memfirmankan, laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Allah sendiri yang mengatakan lah, kalau hendak mendapat ridha Allah, selamat hari akhir, selamat hari kiamat terutama, satu, mengambil Nabi sebagai suri tauladan. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, kata Allah. Sungguh engkau wahai Muhammad adalah punya akhlak yang agung. Ada manusia dipuji seperti ini. Artinya apa? Kalau dalam rumah tangga pian ngambil Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kada ada nang lagi viral inilah KDRT. Hah? Tanggapan Lesti itu kada ada lah. Kenapa? Kalau seorang suami mengambil Nabi panutannya, ada mungkin dia memukul istrinya, membanting apalagi lah. Oh, biniannya juga guru aja lah, nang bini juga ditagur kada maasi. Sama begitu pula perempuan akan taat kepada suaminya, akan menjadi soleha, perempuan yang baik kalau ia mengambil Nabi sebagai tauladannya. Pian ada kita tauladan jelas contoh istri Nabi, sebaik-baik seorang istri didikan Nabi. Putri Nabi seorang wanita, sebaik-baik wanita, pemimpin wanita di dalam surga, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah. Siapa yang mendidik? Nabi. Maka kalau pian ambil itu suri tauladan, insyaallah sakinah mawaddah warahmah lah. Kada bakalan terjadi pertempuran di dalam rumah tangga lah, KDRT sampai viral. Hah? Kada perlu. Kenapa? Kalau memang Nabi sebagai panutannya. Ada pian dapat riwayat kisah lah, Nabi itu sedih dengan kelakuan Sayyidah Khadijah. Tak pernah. Atau pian ada dapat riwayat Sayyidah Khadijah sedih dengan apa yang diperbuat Nabi. Tak pernah. Bahkan Sayyidah Khadijah itu kalau diceritakan lah, beliau adalah perempuan yang kaya raya. 2/3 kekayaan kota Makkah itu milik Sayyidah Khadijah lah. Kalau misalkan pian yang penyanyugihnya di Kalsel ini kada mungkin jola pian yang sampai 2/3-nya, ampun pian. Kalau memang pian yang pedagang hebat di kampung nih lah, paling antar kabupaten, tanah laut, tanah bumbu paling lah, atau paling keluar sedikit, atau memang antar kampung lebih dagang. Ini Sayyidah Khadijah perdagangannya antar negara sudah, ke negeri Yaman lah, ke negeri Syam, Lebanon, Suria, Jordan, semua. Ini perdagangan beliau. Tetapi ketika beliau berumah tangga dengan Nabi, semua harta tersebut diberikan kepada Nabi sampai habis tidak tersisa. Bahkan dalam riwayat Sayyidah Khadijah gigi beliau menjadi tajam. Bertahun-tahun tidak dilayani dalam jual beli oleh orang-orang Makkah. Dikucilkan bersama keluarganya. Gigi beliau menjadi tajam karena memakan dedaunan, memakan pucuk-pucukan. Tajam gigi beliau. Pernah mengeluh? Tidak. Luar biasa Sayyidah Khadijah. Bahkan didikan Nabi SAW Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Didikan Nabi. Nah ini keluarga sakinah seharusnya mencontoh ini.
Insya Allah tidak ada KDRT lah, insya Allah aman. Sayyidah Fatimah dalam riwayat, beliau ini punya satu kalung, yang mana kalung ini satu-satunya hartanya. Ada yang mengatakan kalung ini berasal daripada pemberian Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika mereka menikah, satu-satunya. Ada yang mengatakan pula dalam riwayat kalung ini beliau dapatkan, jadi beliau itu menggiling gandum. Jadi kadang menggilingkan gandum dapat upah, sebagian dimakan, sebagian disimpan. Ada yang mengatakan beliau menenun pakaian, sebagian dimakan hasilnya, sebagian disimpan. Dikumpulkan sedikit demi sedikit, artinya kan tidak banyak, sulit mendapatkannya. Setelah terkumpul lama baru bisa membeli satu kalung. Ini ibu kita lah, ini adalah putri tercinta Nabi SAW, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Sedikit demi sedikit terkumpul, mampu membeli satu perhiasan. Sampai suatu ketika Nabi SAW datang seseorang yang melakukan perjalanan jauh. Bajunya sudah compang-camping, perutnya kelaparan, tidak ada makanan yang masuk beberapa hari, perbekalannya habis. Datang kepada Nabi, saat itu duduk bersama para sahabat, "Ya Rasulullah, aku minta sedikit pertolongan untuk mengganjal perutku daripada makanan, minta sedikit pakaian untuk menutup tubuhku yang terbuka, dan minta perbekalan, siapa tahu aku bisa tersampaikan sampai ke kampung halaman." Nabi kita hadirin, Nabi kita itu hari ini makan, besok kadang tidak makan, kadang beberapa hari beliau tidak makan, baru makan. Ini Nabi kita. Saat itu tidak ada sepeser pun uang, tidak ada sedikit pun harta di saku beliau. Di rumah tidak ada makanan yang layak dimakan. Nabi kita SAW, Nabi kita. Kata Nabi SAW, karena beliau tidak ada yang bisa diberikan, tetapi beliau juga tidak menolak. Kata beliau, cobalah engkau ketuk rumah putriku Fatimah. Diantarkan seseorang ke rumah Sayyidah Fatimah, diketuk keluar Sayyidah Fatimah, diutarakan niatnya, dia datang kepada Nabi, namun Nabi tidak bisa memberikan apa-apa. Bukan tidak mau, bukan, memang tidak ada apa-apa, memang tidak punya apa-apa. Itu Nabi kita, hari ini makan, besok tidak makan. Tidak pernah Nabi itu setiap hari perutnya terisi, tidak pernah. Hari ini makan, besok tidak makan. Ini Nabi kita lah. Bahkan dalam satu riwayat, Nabi SAW pulang dari perjalanan, pulang ke rumah Sayyidah Aisyah, beliau sudah beberapa hari tidak makan. Beliau sudah tidak makan. Masuk ke rumah Sayyidah Aisyah, ditanyakan apa ada makanan yang bisa dimakan. Sayyidah Aisyah kebetulan menyimpan untuk Nabi, disediakan untuk Nabi adonan sepotong roti, cuma tersisa seperti itu. Ketika Nabi bertanya, Sayyidah Aisyah dengan sigap memasak adonan tersebut. Dimasak, Nabi sedang menunggu, mungkin sedang sholat. Ketika sedang menunggu tersebut, masak makanan selesai, makanannya diletakkan di tengah rumah. Kebetulan rumah Nabi kita tidak punya pintu, cuma ada kain yang menutup pintunya antara rumah Nabi dengan masjid beliau. Ini rumah Nabi kita SAW. Karena tidak punya pintu, kambing tetangga masuk. Kambing tetangga masuk, memakan roti tersebut. Sayyidah Aisyah mau memukulnya, marah Sayyidah Aisyah. Kenapa? Roti tersebut untuk Nabi SAW. Dan beliau bukan orang yang kenyang, beliau dalam keadaan lapar. Dimakan itu roti, mau dipukul. Kata Nabi, jangan, biarkan ia kenyang, dia juga makhluk Allah. Rahmatnya Nabi lihat, kasih sayangnya baginda Rasul bukan hanya kepada manusia, kepada makhluk binatang pun beliau kasih sayang. Bayangkan apalagi dengan kita umatnya. Makanya Nabi mengadu tidak ridho satupun umatnya berada di nerakanya Allah. Nabi tidak ridho setiap dari umatnya satu berada di nerakanya Allah. Nabi tidak ridho. Begitu kasih sayangnya Nabi. Kambing makan itu roti, mau dipukul Sayyidah Aisyah, jangan, kata Nabi, biarkan dia makan. Nanti setelah dia kenyang, dia akan ninggalkan. Nanti akan aku makan sisanya.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan sisa bekas kambing. Kalau kita memberikan makanan untuk binatang setelah kita tidak mampu lagi memasukkan ke dalam perut kita, sisanya, sisa makan malam kita, sisa makan siang kita, yang mana itu memang kita tidak mau lagi, akhirnya kita berikan kepada kucing kita lah, ayam kita. Nabi tidak seperti itu. Nah ini orang datang kepada Nabi karena Nabi tidak ada bisa yang diberikan. Beliau suruh kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Diketuk pintu rumah Sayyidah Fatimah, dibuka, ada apa? Diceritakan demikian. Kebetulan di rumah beliau pun tidak ada apa-apa. Tidak ada sedikit harta, begitu pula makanan yang layak untuk dimakan. Ini Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, putri tercinta Nabi, yang beliau mengatakan, Fatimah bid'atun minni, Fatimah itu adalah darah dagingku. Barang siapa yang menyakitinya, barang siapa yang membuat ia sakit hati, sama dengan dia menyakitiku, kata Nabi. Ini Sayyidah Fatimah yang dikatakan dalam riwayat adalah seseorang yang begitu mirip dengan Nabi SAW. Bukan hanya rupanya, bukan hanya jasmaninya, melainkan tutur katanya, melainkan cara berjalannya, melainkan perbuatannya. Makanya Nabi begitu cinta kepada Fatimah, melainkan dia anaknya, tetapi juga dia adalah wanita yang begitu serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidah Fatimah. Ketika mendengar itu, tidak ada makanan di rumah beliau, tidak ada sedikit harta di rumah Sayyidah Fatimah. Yang ada cuma kalungnya. Belinya susah. Tapi ketika dibutuhkan untuk sedekah, beliau cepat mengeluarkan. Nah ini seharusnya panutan para wanita. Jangan kebaliklah, wanita sekarang belinya mudah, tapi kalau sudah dipakai susah keluarnya. Coba pian tes lah, pian dapat duit nih lah, ujar bini pian, baik kita tukarakan ke emas saja ditabung je lah. Ditukarakan ke emas, ditabung, dipakai. Bayar pas ada keperluan ngalih bana maluloy lah. Nah ini panutannya siapa? Panutannya siapa? Kalau nyepian panutannya keluarga Nabi, seperti ini. Mudah mengeluarkan sedekah. Mudah mengeluarkan sedekah. Dilepas oleh Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Itu kalung dilepas beliau. Diberikan kepada orang tersebut. Orang itu berangkat ke pasar, mengangkat kalung, dalam riwayat pakaian pengantin beliau. Dalam riwayat yang lain, dia angkat itu kalung. Kata dia, siapa yang mau membeli ini perhiasan dari anak Nabi SAW, dari putri Nabi SAW. Sayyidina Ammar bin Yasir, seorang sahabat Nabi, melihat. Kata dia, aku akan membelinya. Berapa yang engkau butuhkan? Untuk perutku, kata pengemis tersebut, untuk pakaianku dan untuk perbekalanku sampai ke kampung halaman, aku membutuhkan 10 dinar. Aku bayar dengan 20 dinar, kata Sayyidina Ammar bin Yasir. Diberikan. Dan Sayyidina Ammar bin Yasir mengirim budaknya yang bernama Asim untuk menyampaikan kalung tersebut kepada Nabi SAW. Dan engkau, kata Sayyidina Ammar bin Yasir, aku hadiahkan pula wahai Asim kepada Nabi SAW. Datang Asim dengan kalungnya, mengutarakan maksudnya bahwa ia dihadiahkan pula bersama kalung tersebut kepada Nabi. Dan Nabi suruh untuk pula dihadiahkan kepada Sayyidah Fatimah. Sampai di tangan Sayyidah Fatimah, bukan dia pergunakanlah, disuruh bersih-bersih atau untuk apa budak tersebut, melainkan mulai saat ini, kata Sayyidah Fatimah, engkau merdeka. Luar biasa lah didikan Nabi SAW. Nah seperti ini seharusnya. Kalau memang kita bercerita tadi untuk menceritakan akhlak Nabi, supaya kita berakhlak seperti beliau pula. Diceritakan di peringatan Maulid Nabi supaya orang beradab seperti Nabi, mengikuti Nabi, anjuran Nabi. Amlam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Kata Allah, apakah mereka tidak mengenal Rasul mereka sehingganya mereka berpaling daripada Rasul. Jadi kalau ada orang yang mungkar, berpaling daripada ajaran syariat, dipastikan mereka tidak mengenal Nabi SAW.
Makanya diadakan peringatan Maulid, tujuan kita untuk mengenang Nabi, untuk mengenal Nabi lah. Nah, jadi jangan sampai kalau di peringatan Maulid tadi malah yang diceritakan bukan Nabi, atau orang-orang yang dididik oleh Nabi, atau orang-orang yang mengambil faedah daripada Nabi. Cerita wali-walinya Allah itu orang-orang yang mengambil faedah, keutamaan dari Nabi. Yang diceritakan misalkan ya itu tadilah sana kemari mencari ketawa lain sebagainya. Lebih-lebih lagi pian untuk membuat orang ketawa bercerita sesuatu yang porno, yang pahis lah. Apa satu kalimat kalau diucapkan lah, ada satu kalimat kalau diucapkan itu orang ketawa, pasti ya itu tadilah hal-hal yang berbau itu tadi. Nabi saja beliau di waktu hidup tidak mengucapkan itu. Nabi ketika beliau ditanya seorang wanita masalah haid, beliau cuma membelah sebutir apel. Beliau belah, kalau bersih seperti yang di dalam, sholat. Kalau apelnya tersebut seperti yang di luar, merah, jangan sholat. Ada Nabi menyebutkan nama-namanya itu sampai dengan teliti, sampai jadi goyonan. Lapian kita memperingati kelahiran Nabi, memuliakan Nabi, tetapi pian mengerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi. Berarti bersalahan dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira lah pian selama hidup nih, selama hidup kadang ketujuh makan acan misalkan lah, kadang ketujuh makan acan. Waktu acara memuliakan pian, hidangannya acan. Kira-kira ini memuliakan apa menghina? Ini pian lah memang orangnya tidak suka makan terasi. Bukan kita melarang makan terasi lah. Apalagi kampung kita kampung terasi lah. Tidak suka memang makan terasi. Ada seorang ulama atau seorang tokoh besar, bupati misalkan, tidak suka dia, kita tahu tidak suka makan terasi. Pian undang ke rumah pian, hidangannya terasi. Ini kan menghina lah samanya. Nabi tidak pernah berkata seperti itu. Lah peringatan kemuliaan beliau, kelahiran beliau, lalu pian isi dengan hal yang demikian, kira-kira Nabi senang atau tidak? Nah, seperti itu aja lah. Kalau memang pian mengutamakan Nabi lebih utama dari diri kita, Nabi itu lebih utama bagi setiap mukmin lebih daripada diri mereka sendiri. Kalau memang seperti itu, Nabi lebih utama dari diri kita sendiri, tentu kita akan memperhatikan yang demikian. Nah, kita hadir di Maulid lah, kita untuk belajar akhlak beliau, adab beliau, karena Allah sendirilah yang memberikan isyarat beliau adalah suri tauladan kita. Yang suami ambil Nabi, yang istri ambil Nabi, seorang pemimpin dalam suatu instansi ambil contoh Nabi, seorang tetangga ambil juga suri tauladan dari Nabi. Maka insya Allah pian menjadi orang yang paling indah dalam berakhlak, paling indah dalam beradab, paling indah di dalam pergaulan. Kenapa? Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah orang yang mengenal Nabi dan bisa mengamalkan daripada apa yang ia ketahui dari Nabi. Maka rugi orang yang sedikit pengenalannya terhadap Nabi. Kenapa? Dia tidak akan paham apa yang harus dia amalkan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan Maulid adalah peringatan untuk mengenang Nabi, untuk mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seberapa baik pengenalan kita terhadap Nabi, maka sebaik itulah pula kita di dalam bersyariat, dalam mencari ridha Allah. Jalan menuju Allah itu banyak, tetapi jalan seluruhnya itu adalah jalan buntu, kecuali jalan yang berdasarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahanlah di bulan Maulid ini kita minta kepada Allah hati kita yang mungkin sedikit mahabbah, sedikit kecintaan terhadap baginda Rasulullah, Allah tanamkan di dalam hati tersebut. Biarlah kita hadir di peringatan Maulid dengan mengulang-ulang cerita Nabi, supaya hati kita semakin memiliki kaitan dengan Nabi, semakin memiliki kerinduan dengan baginda Rasul, semakin mengenal akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan di bulan Maulid ini tergerak hati kita untuk mengamalkan
apapun yang kita dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita dengar daripada adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan di bulan Maulid ini kita diberkahi oleh Allah karena sebab keberkahan baginda Rasulullah. Terutama jangan menunggu ceramahnya mulai baru datang. Jangan menunggu ceramahnya mulai hanya datang. Pian mulai ya Rabbi salli ala Muhammad. Nah, ini kan sudah mulai ini berselawat kepada Nabi. Berarti pian duduk di sana sudah mulai pahala terus menerus mengalir. Ulun kada paham juga yang dibaca waktu Maulid itulah. Mulai dari awal sampai akhir kada paham. Pian paham kada paham dibacakan Maulid Nabi di situ pian sudah dapat pahala besar. Pian tidak paham, apalagi mudah-mudahan paham. Yang pentinglah kita hayati, tidak masalah sampai timbul kita kerinduan. Billahi karir dzikra wasfi Muhammadin kaimatuziha anil qulubir rana. Mudah-mudahan lah kita berataan kau mengadakan peringatan Nabi, kau berhadir di Maulid Nabi, kau mengamalkan amalan akhlak, adab, anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjaga diri kita daripada apa yang pula dilarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, ya mujibas sailin, walhamdulillah rabbil alamin. Salah khilaf banyak-banyak mohon maaf, ucapan perkataan yang menyinggung perasaan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahlil tuh. Oh doa lah, belum lah doa. Nah, doa aja lah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walamma nadama al-bikru min darari al-ashabi Muhammadiyati uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay yaj'ala sa'i bihi mashkura wa fi'li